Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud, karendem malempa. Nah, kawan Paris Mandiai yang menyukai banget YouTube-nya di Wirantian Intan, sekarang saya membuat YouTube membahas masalah sesuatu kejadian yang ada di Pulau Kalimantan di daerah Kaltim, Kalimantan Timur. Karena banyak orang bertanya dan saya nyai bikin dong YouTube penjelasan kenapa sih kok bisa buaya mengantarkan mayat seorang anak-anak diantar sampai ke orang untuk ke orang-orang yang mencari gitu loh, kehilangan anak-anak ini seperti itu. Oke, yang pertama mau bertanya adalah buaya itu kan hewan buas ya. Tapi di Kalimantan itu juga bukan mitos ya, tapi banyak juga yang bilang di Kalimantan itu justru mereka adalah penjaga. Oke, ini bisa jelasin dulu, buaya di Kalimantan itu apa sih? Oke, ada buaya yang benar, ada buaya yang memang benar-benar peliharaan atau sahabat. Ada orang yang bilang kalau untuk orang Kalimantan Tengah bilangnya itu jata. Jadi jata, ada orang bilang juga kalau di daerah-daerah ada yang bilang siluman buaya seperti itu. Nah, ada juga kalau kita bilang di Kalimantan Tengah itu adalah jata. Ada buaya yang nyata, ada yang benar-benar real, ada juga buaya yang gaib. Kelihatannya buaya, ternyata kalau orang melihat secara biasa orang melihatnya buaya, tapi kalau seorang spiritual melihat itu adalah ada buaya yang jadi-jadian yang gaib seperti itu. Oke, untuk di Kalimantan sendiri, mungkin kalau di Kalimantan Tengah namanya jata ya, di Kalimantan Timur mungkin ada sendiri. Nah, itu peliharaan yang real buaya atau memang? Oh, enggak, bukan real buaya itu ada ya saya bilang kalau untuk di daerah kita yang namanya jata. Jata itu buaya yang buaya putih yang memang dari alam gaib, karena di bawah air itu ada penguasa juga. Penguasanya ada dari jata, ada naga, ada macam-macam seperti itu. Oke, kalau untuk fenomena terjadi di Kalimantan Timur sendiri, ini kan cukup menggemparkan ya. Buaya utuh mengantarkan jasad anak kecil lah ya, yang mati tenggelam, yang meninggal tenggelam, dan itu diantarkan utuh gitu. Ini fenomena itu memang itu buayanya yang apakah ngerti bagaimana sih? Oh enggak, itu buaya bukan itu biasanya ada seorang spiritual atau yang memang spiritual yang punya sahabat atau mempunyai pegangan, dia jata atau buaya putih, itu dia panggil. Dia minta tolong kalau memang ada yang membawa secara gaib atau membawa di alam sana bukan dari buaya atau apa, minta tolong, dia diperintahkan oleh seorang spiritual ini untuk mengambil supaya jasad ini bisa dinaikkan kembali seperti itu. Takutnya kan kadang-kadang ada yang tenggelam disembunyikan atau ditarik dengan makhluk halus yang lain, bukan dari kumpulan, ada perkelompokan dari buaya putih ini kan ada banyak macam penghuni di dalam air itu, banyak macam, bukan hanya dari buaya putih aja, banyak macam penghuni di dalam air kan seperti itu. Alam-alam gaib yang di dalam air itu kan beda-beda. Nah, takutnya ada dari gaib yang lain yang menyembunyikan mayat ini. Nah, jadi minta tolonglah dia dengan cara ritual, minta bantu dengan buaya putih yang memang sahabat dia atau yang dekat dengan dia. Ada juga orang Dayak itu yang anaknya kembaran dengan buaya putih, banyak macam. Nah, ada yang bersaudara dengan buaya putih, banyak macam. Nah, itulah yang diperintahkan untuk mengambil jasad ini untuk dikembalikan seperti itu. Oke, berarti dalam artian bukan buaya yang sesungguhnya yang bukan buaya yang sesungguhnya. Oke, itu ritualnya seperti apa sih ini? Banyak macam. Ritual itu banyak macam karena setiap daerah itu berbeda-beda. Kayak saya aja, kami memanggil sahabat kita atau kalau kayak kita ya, kayak sahabat, kayak sahur. Nah, kayak gitu itu kita ada ritual sendiri, nggak sembarangan. Dia harus memakai telur, ada telur itik, ada telur ayam kampung, habis itu ada ketupatnya, ada apamnya, ada banyak macam. Seperti itu nanti dipanggil dengan ritual, di dalam air. Orangnya ini nanti melakukan ritual ke air dulu. Setelah dia sampai air, dia akan bacakan mantra, dia memanggilkan ini, dia secara
keilmuan dia itu dipanggil, dan itu kan nanti kan ada kontak ya, kontak batin seorang spiritual, apalagi dengan sahabat dia, kan orang nggak lihat, tapi ada dia bisa melihat gaib ini. Kalau manusia biasa sih nggak bisa lihat, tapi ada orang yang kalau dia sahabat dia pasti lihat. Kayak saya aja sih, kita punya dari dulu leluhur saya, nenek saya, datuk saya, semuanya ada peliharaan namanya jata. Jata itu jata putih, buaya putih yang memang untuk menjaga keluarga seperti itu. Secara logika, ketika buaya itu nyamperin ke sampan ya, ketika diambil tuh dia langsung langsung pergi, kembali, langsung berbalik. memang seperti itu. Nah itu ada perjanjian nggak sih ini? Nggak ada perjanjian, namanya saya punya sahabat, saya minta tolong dong dibantu supaya ini ada yang tenggelam, tolong diambil, siapa tahu ada makhluk halus yang lain yang menyembunyikan dia, tolong kamu yang ambil, karena tolong dikembalikan dengan cara apa, kamu ambil, kamu bawa ke atas. Nah nanti dia yang, karena kan udah dikasih tahu, dan dia yang bawa ke atas, nanti diambil, kan seperti itu. Namanya alam orang namanya alam gaib kan berbeda. Dan mereka amanah ini? Amanah, sesuai. Karena tidak ada sedikit pun luka soalnya. Iya, tidak akan ada. Karena dia hanya untuk mengantar. Oke. Nah kalau itu berlaku untuk yang sudah hilang berapa hari atau memang meninggalnya seperti apa gitu? Oh banyak macam. Itu ada yang orang merasa sudah tidak ada akal, udah nggak bisa ketemu, nggak bisa lagi didapatkan, mereka akan ritual. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Kalau memang dia tenggelam karena diganggu dengan makhluk halus yang lain, biasanya pasti akan ditemukan dengan utuh, dan nanti akan buaya yang antar ke atas seperti itu. Kalau memang meninggalnya secara diganggu oleh makhluk halus yang berbeda seperti itu. Nah kalau yang ada juga yang memang dia tenggelam tidak diganggu dengan makhluk halus, ya biasanya 1 hari 2 hari dia akan timbul. Ada yang disembunyikan itu lama sekali dia di dalam. Nah sudah ini supaya disembunyikan sama makhluk halus yang lain seperti itu. Oke, pernah nggak ada sebuah kejadian yang Nyai tahu lah gitu, ketika ada yang terjatuh ke sungai bertemu dengan jata itu sendiri gitu? Apa memang kita itu tidak melukai gitu ya? Tidak akan melukai, apalagi kalau kita yang bersahabat dia, atau kita mahaga ya. Mahaga itu kayak memelihara mereka tuh. Mahaga itu kayak gimana ya? Mahaga itu kayak menjaga, kayak bahasa Dayak itu mahaga. Mahaga itu bahasa Indonesianya gimana ya? Kayak kita menjaga, kayak dekat banget gitu. Tidak akan pernah melukai kita, menyakiti kita, tidak akan pernah. Dan itu biasanya dipakai sama kita orang Dayak, seandainya kita lagi di air, dia akan menjaga kita. Atau kita pergi di laut atau gelombang besar, kita minta bantu, di mana-mana kita bisa panggil mereka. Dan namanya orang gaib, mau di laut mau di mana, dia sama aja, yang penting kan air, pasti dia bisa. Karena pernah kejadian keluarga dia di laut, lagi di laut gitu, dia biasalah orang mancing ya, itu gelombangnya sangat besar dan dia sudah nggak lihat lagi karena hujan deras, sudah badai, dia kayak badai lah, kayak hujan deras, petir gitu, dia rasa nggak bisa lihat, dan dia tepuk ujung depannya perahu itu, dia tepuk, panggil leluhur, panggil jata, dia panggil namanya, ada nama gaibnya, dipanggil, aman, dan kapal itu nggak ada goyang, nggak ada apa, ya diantar sampai ke daratan. Nah jadi saya bilang ya itulah penjaga kita, kayak leluhur penjaga kita. Karena ada juga orang yang bertapa zaman dulu, dia berjanji, ternyata dia masuk ke alam gaib yang memang dia ada janji. Ternyata dia dulu juga manusia tapi ikut di golongan jata, kayak golongan kayak buaya seperti itu. Jadi jawaban saya tidak akan pernah mengganggu kita, tidak pernah melukai kita. Oke. Hal yang terjadi di fenomena yang terjadi di Kalimantan itu memang masih real ya? Itu real, sudah biasa seperti itu, sudah biasa sering. Sudah bisa sering. Biasa. Dan itu biasanya bisa bukan cuma orang tertentu aja, kalau kita minta tolong sama mau aja bisa gitu ya. Oh nggak bisa, harus ada orang spiritualnya yang memanggil, nggak sembarangan kita panggil asal-asal. Sebentar dia orang Kalimantan dia panggil begitu aja, nggak akan bisa. Karena itu kan sahabat. Ada itu sahabat, ada juga itu keturunan dia. Nah, jadi itu ada perjanjian, ada kontaknya, jadi nggak akan bisa, ada kontak batinnya, jadi nggak akan bisa orang biasa, ada orang yang tenggelam, dicoba cari,
nggak akan bisa. Ada juga orang yang merasa, oh saya seorang spiritual, saya coba, nggak akan bisa, nanti malah bisa menghantam diri kita sendiri. Tapi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai sahabat jata atau buaya putih. Mungkin ada ritual apa dan minta untuk menjaga supaya tidak. Oh iya pasti, saya setiap tahun saya pasti namanya melabuh. Jadi kita memberi makanan ke air. Seperti itu, sering saya lakukan itu. Seperti itu, karena saya punya datu saya dulu waktu saya masih kecil sekali, saat beliau, dia udah almarhum, saat beliau memberi makanan untuk jata, tuh buaya putih itu, dia kasih, datu saya pasti menyelam di air, kayak kesurupan masuk ke air lama. Ternyata itu setelah itu nggak lama dia berdiri di atas buaya itu akan mengantar dia ke daratan seperti itu. Jadi kita udah biasa lihat seperti itu tuh. Bagi kita kalau orang spiritual, orang Dayak yang memang punya taluhaga, jadi taluhaga itu yang menjaga kita, ya udah kita udah biasa seperti itu. Oke, apakah harus selalu berwarna putih? Karena yang kita lihat di video beredar itu kan enggak, warnanya nggak putih. Ya, ada dia buaya putih, ada yang berwarna kuning emas, macam-macam gitu, macam-macam. Biasanya sesuai tahtanya. Oke. Yang kita lihat di video itu kan memang seperti sudah ada keluarga yang menunggu ya, aman. Ya. Berarti memang di saat di ritual itu memang sudah tahu bahwa Sudah tahu, pasti sudah tahu. Makanya saya bilang ada seorang spiritual yang akan memanggil itu. Dan dia akan berdiri, dia akan kasih tahu, oh ini waktunya, dia sudah kumpul, sebentar lagi dia akan datang mengantar. Pasti dia akan datang, karena kan sudah ada kontaknya. Sudah secara ritual, sudah pemberitahuan dengan secara ritual, menyampaikan hajat yang kita bicarakan itu pasti akan masuk seperti itu. Pasti akan mendengar, dan pasti kan sudah ada. Kayak saya aja, seandainya saya minta saya minta tolong dong secara spiritual, saya kasih tahu, tolong kamu antarkan ini. Oh dia udah tahu, udah paham, dan dia akan sampaikan saya secara orang nggak lihat, orang lain nggak lihat. Tapi kalau dia seorang yang spiritual yang memang dia yang teluhaga atau yang memang menjaga kita, apalagi kita seorang spiritual, pasti bisa melihat bentuk nyata buaya putih kita ini. Nanti dia secara dengan kayak manusia yang datang ke kita, bukan buaya itu. Dia akan kasih tahu, dia ngobrol dengan kita dulu. Oh ya, nanti kita seperti tahu, minta tolong gini. Saya panggil nih secara saya panggil ritual, pak saya panggil, tebur beras, semuanya saya panggil, pakai dupa apa. Gak lama ini nanti keluar dia jalan, keluarnya dari air ya buaya, kelihatan buaya. Setelah itu pas dia udah sampai darat, nanti dia akan berubah menjadi seorang manusia. Itu. Tapi ada orang belum tentu lihat, tapi kita yang punya taluhaga atau kita yang punya penjaga yang begitu, yang turun menurun, biasanya kita melihat. Dan dia akan kasih tahu kita bahwa mengatakan, oh ya ini ada orang yang hilang, mati tenggelam, meninggalnya tenggelam, minta tolong. Oh ya, siapa tahu ada orang gaib yang lain yang menutup supaya ini jangan ditemukan, minta tolong, kamu lihat di bawah ada nggak? Nah dia kalau dia bilang, nanti dia bicara lagi, oh ada, kamu berikan ritual sajian begini. Nah kita ritualkan. Nanti dia bilang jam segini saya udah janji, orangnya akan yang di makhluk halus itu akan bilang saya akan mengambil dari dia jam segini. Nanti yang jatah ini yang saya akan serahkan kamu jam segini. Nah nanti si yang penjaga kita ini kan kasih tahu kita lagi. Oh ya dia mintanya ini sajiannya ini nanti jam segini. Dia akan kasihkan saya, nanti saya antarkan ke kalian, seperti itu. Ini kan seperti di luar nalar. Oh ya, dibilang nggak mungkin, ya mungkin, ya memang terjadi ya seperti itu. Kalau buat kita di orang Dayak atau orang Kalimantan itu udah biasa buat kita. Yang memang kita mempunyai kepercayaan sendiri. Oke, buat sahabat saya, bagi yang mau percaya atau enggak tidak ada masalah. Inilah adat, inilah cara spiritual, inilah yang terjadi di dalam budaya Kalimantan. Jadi bagi kita, kalau orang asli kita Kalimantan, kita tuh udah biasa melihat seperti itu. Dan juga bukan bagi kita bahwa mengatakan, oh ini orang nih melakukan ini nggak boleh. Tapi ini sudah adat, sudah dari turun menurun bagi kita. Jadi mau percaya monggo, tidak percaya juga tidak masalah. Dan ini terima kasih sahabat saya. Bila mana ada salah kata saya, salah ucapan saya atau menyakiti siapapun, saya minta maaf sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.